Halo guys, welcome back to my channel. Ada acara apa nih kalian di tahun baru? Semoga tahun baru 2026 ini semangat kalian juga baru ya. Nah, di video kali ini agak spesial nih karena aku kedatangan teman kuliah aku loh. Dia generasi milenial juga sama kayak aku. Dan tujuan dia kesini karena kita mau buat vlog Q&A seputar bisnis makeup aku. Sebagai insight baru juga buat dia yang baru mau mulai merintis bisnis di tahun 2026 ini, yang notabene sudah beralih ke zaman digitalisasi dan strategi marketing 4.0. Gak lupa juga karena hari ini masih vibes tahun baru, kita ngobrol sambil aku make upin temenku ini nih. Penasaran hasilnya kayak apa? Tonton terus videonya sampai akhir karena kalian gak cuma dapat tutorial make up dari aku, tapi kalian juga bakal dapat insight berbisnis ala gen milenial di tahun 2026. Sebelum tonton videonya, subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Happy watching! Banget deh kamu main kesini akhirnya ya. Iya, akhirnya bisa main kesini. Ayo masuk. Yuk. Aku kan pengen kepo-kepo nih rumahnya Kak Elis. Sebenarnya tuh ada apa aja sih? Jadi yang pertama mau aku tunjukin adalah studio makeup aku ya, Ine. Nah, ini studio makeup aku, di sini tempatnya. Terus nanti ruangan selanjutnya yang mau aku tunjukin adalah ruang konten aku, ada di kamar sebelah. Jadi ini ruang kontenku. Selain aku makeup reguler, aku juga aktif konten untuk mempromosikan bisnisku. Nah, biar ngobrol kita makin seru, aku juga make upin kamu sekalian ya, karena kan kamu pasti mau tahun baruan kan? Iya dong. Oke, ini kamu bersihin wajah dulu karena tadi kan kamu habis dari ruangan luar ya. Sebenarnya kapan sih Kak Elis mulai berbisnis jadi mua ini, dan kenapa sih Kak Elis kok milihnya jadi mua? Oke, jadi aku mulai bisnis mua ini tuh sebenarnya 3 tahun yang lalu. Sebelumnya hobi make up, terus aku juga seneng bikin konten-konten, tapi memang tidak seintens sekarang gitu. Nah, kemudian melihat peluang ke depannya jasa make up itu ternyata di Semarang oke banget nih peluangnya. Jadi mulai dari situ aku membangun portofolio, mendokumentasikan setiap orang-orang yang habis aku make up. Terus habis itu aku baru open price list gitu. Nah, kenapa aku memilih ini? Karena paling enak itu kita menjalani hobi yang menghasilkan, kan enjoy banget kan, iya nggak sih? Nah, Iya, apalagi betul. dari hobi bisa jadi cuan. Iya, nah sekarang buat kamu sama teman-teman yang lagi nonton nih, kalian coba cari hobi kalian itu apa, dan peluang untuk membuat hobi itu menjadi cuan itu ada nggak? Kalau memang ada, langsung gas terus aja gitu. Oke, udah bersih ya wajahnya ya. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pakai moisturizer. Tara, ini baru 50% makeupnya jadi, complexion udah beres, alis juga udah beres. Kamu mau tanya apa lagi, Nak? Ini Kak, tadi kan waktu aku OTW kesini itu di depan rumahnya Kak Elis kan ada banner. Nah, di banner itu nunjukin kalau price list makeupnya Kak Elis itu mirip banget. Nah, sebenarnya price listnya tuh berapa sih Kak? Dan price list ini kan paling penting ya. Oke, aku jawab sambil aku lanjutin makeupnya ya. Jadi price list aku itu memang masih terbilang miring untuk daerah Kuda Payung dan sekitarnya, juga termasuk ring 1 aku ya. Ring 1 itu ya ada teman, ada saudara gitu. Kalau untuk makeup anak-anak aku mematok harga itu 100.000. Kalau makeup dewasa 125.000. Kalau untuk makeup wisuda 150.000 price listnya. Terjangkau juga ya Kak. Nah, ini kalau misalnya ada klien yang tanya sama Kak Elis, bisa minta diajarin nggak sih Kak caranya make up? Jadi mungkin yang kamu tanyain itu kayak private makeup gitu ya. Kalau ada yang mau belajar makeup sama aku sudah sediakan semua tools dan produknya. Jadi misalkan kamu mau belajar makeup sama aku, kamu tinggal datang aja ke rumah aku membawa diri, nggak usah bawa produk, nggak usah bawa alat-alat. Itu kalau kamu mau privat. Tapi kalau kamu lebih suka belajar makeup sama teman-teman kamu, aku juga kadang ngadain event bareng sama IO di mall-mall atau di kafe-kafe gitu. Jadi tinggal kamu mau yang privat atau yang mau bareng-bareng sama temenmu. Tadi kan kita udah ngomongin tentang produknya Kak Elis nih. Kak Elis bisa make upin, terus ada private self make up, terus juga ada hijab do, hairdo. Nah, sekarang aku mau tanya nih, yang paling bikin para pebisnis muda penasaran tentang omset. Nah, misalnya pas high season Kak Elis, itu kira-kira nih omsetnya berapa sih Kak? Pasti pada penasaran nih. Oke, aku juga seneng banget kalau ngomongin omset. Jadi gini, ini
sejujurnya ya jujurly, cuma di sini aku jujur. Kalau waktu high season itu dari satu lokasi aja itu aku bisa dapat 300 sampai 500 ribu. Jadi tinggal kalian aja kan satu minggu berapa, satu bulan berapa gitu. Terus kalau pas nggak high season, misalkan kayak di bulan Ramadan sama di bulan Suro itu apa kalau Islam namanya? Nah, bulan Suro, tahun baru Islam gitu, itu kan juga nggak banyak acara nikahan gitu ya. Itu juga omsetnya puji Tuhan masih bisa untuk kebutuhan sehari-hari sih gitu. Yang pasti kalau UMR Semarang dapet lah. Ranknya kalau mau aku kasih tahu ya, dari 4 sampai 8 setiap bulannya. Banyak banget itu. Ya, karena jadi yang namanya bisnis itu bukan naik turun ya, tapi bisnis itu adalah menyesuaikan dengan kondisi. Kalau kita mau mempertahankan di rank atas, berarti saat bisnis yang ini sepi, bisnis makeup reguler sepi ya kayak aku tadi, strateginya adalah beralih ke bisnis privat gitu. Jadi para pebisnis nih, calon-calon pebisnis harus bikin banyak strategi kalau pengen banyak cuan yang masuk. Nah, coba liatin, ini sudah 80% make upnya jadi. Nah, udah kelihatan cantik. Kamu udah siap tahun baruan. Iya Tinggal dong. pakai lipstick habis ini. Terus di zaman yang udah serba digital ini, gimana sih strateginya Kak Elis buat promosiin jasanya Elizabeth Mua ini biar bisa dikenal banyak orang? Terus ini kan lokasinya kakak di dalam rumahan ya, jadi aku rasa harus banyak nih kayaknya strateginya kakak buat promosiin jasa-jasa kakak. Oke, bener banget. Lokasi aku kan di dalam perumahan, studio make up, studio konten semua ada di sini. Strategiku itu pasti mengoptimalkan digital marketing dari SEO. SEO itu adalah search engine optimization dari Google Map. Jadi biar orang juga mudah untuk mengetahui lokasi bisnisku ini gitu. Jadi kalau ada yang mau make up ke sini kan gampang carinya. Itu Google Map. Terus habis itu ada juga Instagram yang pasti. Instagram itu adalah tempatku untuk meletakkan hasil-hasil make upku. Kalau untuk TikTok itu sih sebenarnya TikTok itu lebih ke menjaring follower baru gitu. Kalau Instagram itu kita menjaga hubungan kita dengan follower kita yang lama, tapi kalau TikTok itu lebih kita mencari follower baru. Itu sih fungsinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan konten-konten yang mau diupload ke TikTok itu gimana, yang diupload ke Instagram itu gimana. Kemudian ada juga pastinya story WA. Jadi kalau di story WA itu setiap hari aku pasti buat story supaya teman-temanku ring satu keluarga aku. Iya betul. Jadi biar mereka tahu, oh aku ada promo nih, oh aku baru ada event beauty class nih. Jadi memang sosial media itu semuanya aku manfaatkan. Sekarang aku pengen tahu, selama kakak membangun bisnis ini dari awal sampai sekarang, tantangan yang Kak Elis hadapi itu apa aja sih Kak? Terus peluang bisnis di bidang Mua ini atau make up artist ini tuh apa aja Kak? Yang penting selama kita punya ciri khas make up itu pasti klien akan datang ke kita dengan sendirinya. Kalau memang klien itu sudah cocok dengan aku, pasti dia juga akan datang ke aku lagi gitu. Nah, peluang bisnis Mua ini itu juga sebenarnya setiap bisnis itu memiliki seperti sub-bisnis yang lainnya. Aku kan bermula dari hobi make up nih, terus aku terjun ke make up reguler satu. Nah setelah make up reguler ini, setiap kali aku mau make up atau setelah make up atau dalam proses make up itu aku bisa kontenin. Nah itu kan juga jadi peluang lagi tuh. Di dalam konten itu ada produk yang aku pakai, ada yang namanya afiliasi marketing. Nah dari afiliasi ini juga, jadi sebenarnya omset aku tadi itu juga digabung dengan penghasilanku dari afiliasi marketing juga dari sosial media itu Ina. Jadi sosial media itu tidak hanya untuk promosi tapi juga bisa menghasilkan buat kita gitu. Nah ada lagi juga private make up, ada lagi event beauty class. Ais, thank you banget tuh Kak, udah dibolehin main di studionya, terus udah di make upin, hasilnya bagus banget, terus udah ngobrol-ngobrol dari gimana awalnya Kak Elis membuka bisnis, omsetnya, gimana strategi marketingnya, semoga bisnisnya lancar, dapat cobanya, bisa menjaring klien yang banyak, endorse-nya banyak, dan pundi-pundi uangnya bertambah. Yeay, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa apa Ina? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video tutorial makeup dari aku selanjutnya. See you in the next video. Bye.